kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayunitas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Senta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai batu saluran kemih. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Enrika Noviandrini SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Enrika yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi. Kabarnya baik dong? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat juga dari aku gitu ya dok. Semoga kita semua selalu dalam Sehat keadaan selalu. sehat ya, terhindar dari ancaman penyakit atau bahaya apapun. Iya. Amin gitu ya. Nah dokter, hari ini kita bahas putar batu saluran kemih nih. Sebetulnya ini memang literally seperti batu gitu dok yang ada di saluran kemih kita atau seperti apa sih sebetulnya? Jadi pengertian batu saluran kemih ini penyakit atau bagaimana dok? Karena kan katanya banyak diderita khususnya pada kaum pria. Benarkah seperti itu dok? Iya. Jadi pertama mungkin aku jelasin dulu saluran kemih ya. Saya jelaskan bahwa saluran kemih itu bukan hanya terdiri dari ginjal aja. Mungkin orang biasanya taunya saluran kemih itu hanya ginjal aja, kiri dan kanan. Tapi sebenarnya saluran kemih itu ada 2 ginjal. Ada pipa yang menghubungkan antara kedua ginjal itu dengan kandung kencingnya, dan ada saluran keluar yang namanya uretra. Kalau pipa antara ginjal dan kandung kemihnya itu namanya ureter gitu. Batu bisa terjadi di mana aja, bisa di ginjal, bisa di ureternya, bisa di kandung kemihnya, maupun saluran keluar yang namanya uretra tadi. Batunya mungkin orang taunya seperti memang ketika batu keluar secara spontan, ketika dipegang memang seperti batu kerikil kecil gitu biasanya. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah zat yang mengendap di ginjal, hasil filtrasi yang mengendap di ginjal. Zatnya ini bisa macam-macam jenisnya, bisa kalsium, bisa asam urat, bisa juga suatu produk infeksi gitu. Oke. Dia ibarat kata seperti misalnya kita melarutkan garam di air, kan biasanya ada endapan tuh. Nah, batu ini juga terbentuknya seperti itu, sama. Ketika dia awalnya mengendapnya dikit nih, lalu lama-kelamaan karena misalnya cairannya kurang atau urin kita terlalu pekat, lama-lama batunya akan menjadi besar, seperti itu. Tapi kok bisa mengendap ya? Artinya kan ada perjalanan penyakitnya yang unik juga nih gitu ya. Apakah memang ada kebiasaan-kebiasaan seperti katakanlah orang kan sering menahan buang air kecil nih kalau lagi di dalam perjalanan gitu, apalagi kalau toiletnya kurang bersih kan, perempuan nih biasanya kan agak jijik gitu kan, atau lebih baik menahan buang air kecil gitu daripada buang di situ gitu ya dok ya. Tapi pada prinsipnya apakah itu bisa jadi faktor resiko juga ya, karena kan tergantung dari jenis batunya juga ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk batu saluran kemih itu ada faktor-faktor yang mendasari terbentuknya batu saluran kemih. Salah satunya misalnya adalah satu faktor laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu dari beberapa penelitian memang laki-laki sekitar 3:1. Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Jadi gender berpengaruh. Kedua adalah habitus atau berat badan tubuh atau bentuk tubuh. Misalnya pasien dengan obesitas tentunya faktor resikonya lebih besar. Aktivitas juga berpengaruh. Pasien dengan misalnya dengan aktivitas biasanya duduk lama atau kerja di lapangan lama namun konsumsi minumnya sedikit, biasanya juga resiko batunya lebih tinggi. Selain itu ada faktor genetik, karena ada beberapa orang dengan mempunyai zat yang menghambat batu, namun ada beberapa orang zat itu tidak ada gitu. Jadi secara genetik ada juga. Jadi ada bakat-bakatan ada juga. bakat-bakatan batu. Warisannya seperti ini ya. Warisan batu ada, faktor keturunan pun ada. Ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa tempat tinggal seseorang juga berpengaruh. Tempat tinggal Maksudnya orang seperti apa? pada orang yang tinggal di daerah yang misalnya seperti tepi pantai yang udara lebih panas atau air tanahnya lebih banyak mengandung zat besi, juga bisa resiko batunya lebih tinggi. Oke. Pasien infeksi yang suka menahan kencing dengan infeksi berulang juga lebih mudah terkena batu saluran kemih. Infeksi Saluran kemih yang berulang ya? itu juga memicu batu saluran kemih. Biasanya di wanita nih. Ya, betul. Wanita memang paling banyak. Bedanya laki-laki dengan wanita memang itu sebenarnya. Kalau laki-laki mungkin biasanya batunya jenisnya batu kalsium, batu asam urat, karena kan biasanya berhubungan dengan pola dietnya laki-laki yang biasanya makan protein hewaninya banyak gitu kan. Kalau wanita memang dari penelitian juga memang
infeksi yang lebih banyak menyebabkannya. Tapi di anak-anak mungkin nggak dok, karena kan logikanya tadi lebih ke kebiasaan orang dewasa ya kalau dipikir-pikir. Tapi untuk anak-anak, apakah dominan yang karena infeksi, tadi faktor kebersihan atau apa barangkali? Ya, pada anak itu yang biasa membentuk faktor resikonya antara lain infeksi, lalu malnutrisi dan dehidrasi. Malnutrisi, dehidrasi, jadi Iya. kurang cairan atau mungkin Asupannya asupannya kurang. nggak seimbang itu ya dok ya. Ternyata betul. beresiko juga karena tadi sekali lagi jenis batu juga beragam tadi Ya, ya dok ya. benar sekali. Nah, tapi bagaimana dengan faktor resiko lain yang memang kita mungkin tidak terpikirkan sebelumnya dok? Misalnya dia, kan kalau pria apa sih, semakin bertambahnya usia kan ada prostat yang membesar gitu ya. Itu kan juga kan resiko juga katanya ya dok ya. Ya. Jadi mungkin penyakit-penyakit lain yang bisa aja terjadi bersamaan atau bisa saling men-trigger begitu dok, memicu begitu dok? Oke, betul sekali. Dari laki-laki biasanya pada usia 40 tahun ke atas mulai ada keluhan seperti gejala, kita sebutnya gejala saluran kemih bagian bawah. Kenapa? Karena pada laki-laki itu ada prostat. Prostatnya begitu laki-laki 40 tahun ke atas itu secara alami memang karena ada hormon laki-laki akan membesar prostatnya. Prostat yang membesar ini biasanya menimbulkan gejala seperti kencingnya jadi tersendat, mengedan, terus menetes, kadang tidak bisa menahan kencing ke kamar mandi. Jadi kayak ketika pengen kencing langsung harus buru-buru ke kamar mandi. Kencingnya sering, tidak lampias, dan malam hari bisa bangun lebih dari 3 kali. Itu ciri-ciri dari pembesaran prostat. Ketika prostatnya membesar, tentunya aliran kencing akan ada hambatan ke bawahnya. Itu ya aliran kencing yang terhambat. Iya, gitu aliran ya. kencing yang terhambat itu sehingga itulah yang menyebabkan infeksi pada saluran kemih lebih tinggi dan menyebabkan batu juga lebih tinggi karena alirannya menjadi kurang lancar gitu ke bawah. Berarti termasuk juga resiko penyakit-penyakit apa ya, komorbid gitu dok? Iya, Itu juga memicu juga. Iya, betul. Penyakit-penyakit lain untuk membentuk saluran kemih itu, batu saluran kemih antara lain diabetes, hipertensi, dan kolesterol asam urat. Itu sih yang paling banyak. Ih banyak ya dok ya. Kita bicara faktor resiko dari batu itu sendiri luas sekali gitu Luas, ya dok ya. benar luas. Terus juga berarti beda ya dengan, kan sering dengar batu ginjal dengan batu di saluran kemih itu sebenarnya masih kakak adik atau bagaimana sih? Karena kan tadi secara anatomis juga seperti berkaitan gitu kan. Jadi bagaimana dokter untuk tanggapan dokter untuk pandangan yang seperti itu? Iya, jadi sebetulnya batu saluran kemih seperti yang saya bilang tadi bisa terbentuk di mana aja. Tapi biasanya yang paling sering adalah awalnya batu terbentuk di ginjal lalu turun ke bawah. Jadi memang turun ya tadi ya, yang paling poinnya awal itu seperti itu. sebetulnya paling sering terbentuk di ginjal. Dan dari hasil prevalensi dan penelitian memang paling banyak di batu ginjal karena endapan urin paling banyak kan di ginjal gitu. Mungkin yang jadi masalah juga, ini kan ada yang bilang ini sudah menyumbat atau belum, atau mungkin bisa aja batunya ukurannya besar tapi dia nggak menyumbat. Beda dengan yang kecil tapi malah jadi mengganggu gitu ya. Apakah memang itu akan nantinya berpengaruh ke gejalanya juga yang bervariasi di setiap orang? Iya, betul. Biasanya kalau dari pengalaman saya selama saya praktek, biasanya pasien itu datang justru bukan ketika batunya kecil. Biasanya kalau di batu ginjal, biasanya ketika sudah ada sumbatan atau batunya besar yang sudah menyumbat gitu. Besar dan menyumbat begitu ya? Iya, biasanya pasien dengan ada seperti itu baru biasanya datang ke dokter gitu. Karena biasanya itu baru merasa ada keluhan seperti itu. Atau ketika batunya letaknya di salurannya, di ureternya. Karena kalau di batu ginjal itu soalnya orang biasanya menganggapnya aman atau belum kontrol ke dokter karena sebetulnya kayak seperti nyeri otot kan, nyeri pinggang yang hilang timbul gitu kalau batunya di ginjal. Begitu ada sumbatan, ada infeksi atau ketika ada demam atau kencing berdarah baru tuh pasiennya datang baru mencurigai gitu ada batu. Kalau pada salurannya di ureternya memang itu nyeri sekali biasanya pasiennya. Jadi biasanya kalau batunya udah turun ke bawah dan tersumbat gitu di bawah baru pasiennya merasa biasanya ada keluhan. Jadi memang kebanyakan kali ya dok ya datang dalam kondisi yang karena memang tergantung dari ukurannya tadi, lokasinya juga, Betul. seberapa mengganggu kualitas hidup orang tersebut, baru dia merasa ada keluhan dan segera mungkin ada tanda-tanda yang membuat dia sangat gak nyaman ya dok. Artinya ya tadi apa karena infeksi jadi suhu tubuh Demam atau mungkin atau nyerinya nggak hanya nyeri lokal begitu dok Ya, ya? betul sekali. Kalau
batu ginjal kan biasanya pasiennya nyeri pinggang, tapi biasanya datang kan kalau sudah ada sumbatan. Biasanya tuh pasiennya sudah ada demam atau sudah ada nyeri kencing, anyang-anyangan karena infeksinya itu. Kalau di ureternya kan biasanya kalau di salurannya itu pasiennya kolik datangnya. Kolik itu nyeri yang tidak tertahankan, yang biasanya juga disertai dengan gejala mual, muntah, keringat dingin. Sedangkan kalau batunya ada di bawah, di kandung kencingnya, biasanya pasien tuh merasa nyeri setiap kencing, terutama di akhir ketika kandung kencingnya kosong. Karena pas kandung kencingnya kosong kan batunya menggesek kandung kencingnya, dindingnya. Jadi setelah itu pasien merasa baru kencingnya. Oh, berarti nyeri pun juga ini ya dok ya, ada yang akut, ada yang kronik tadi Ya, ya dokter betul. bilang kan hilang, timbul, hilang, timbul. Ya. Jadi ada periode di mana orang ini merasa aman-aman aja, tidak ada keluhan, jadi berpikir itu sudah mereda, udah hilang gitu ya dok. Ya. Nggak taunya datang lagi begitu ya Betul. dok ya. Jadi ada yang akut, ada yang kronik juga Betul. gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau bicara seputar pembagian dari nyeri akut dan kronik ini itu akan berpengaruh ke treatmentnya juga atau bagaimana? Karena kan kalau dipikir-pikir ini mengancam nyawa tidak sih gitu kalau dari segi ada batu aja gitu, karena komplikasi yang kita takutkan juga kan. Iya, jadi sebenarnya untuk batu saluran kemih itu sendiri akan kita treat sesuai dengan ukuran, lokasi dan simptomnya. Ketika dia sudah pasien datang sudah ada, kapan kita treat harus tindakan? Biasanya itu pada pasien-pasien yang sudah ada infeksi berulang, terus sudah ada perubahan fungsi ginjal, dan apabila pasiennya nyeri yang tidak berkurang dengan obat-obatan, karena ada pasien saya juga datang seperti itu gitu, nyeri yang datang sudah dikasih obat tidak ada perbaikan, walaupun batunya kecil kadang, tapi nyerinya yang tidak membaik dengan obat pun sudah menjadi indikasi untuk dilakukan tindakan. Selain itu pasien bisa juga kita nilai dengan misalnya pasien aktivitasnya apa, misalnya pasien aktivitasnya pekerjaannya pilot atau apa, kan tidak mungkin kita tidak treat karena misalnya dia lagi bawa pesawat atau apa tiba-tiba kolik kan tidak, artinya ya kan kasihan gitu. Jadi profesi pun akan menjadi pilihan kita untuk kapan kita Iya, treat gitu. Betul. Oke dokter, ini menarik ya, tapi kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dok ya. baik. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai batu saluran kemih bersama dengan Dr. Enrika Noviandrini SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Dan Dokter Enrika dilanjutkan kembali ya. Jadi begini dokter, untuk barangkali ya menyingkirkan segala kemungkinan yang ada, karena dilihat tadi kok beragam gitu ya faktor risikonya gitu ya. Kan kita nggak tahu mana yang men-trigger kita barangkali ya dok ya. Jadi mungkin gitu ya di tengah pandemi COVID-19 ini ada yang kebiasaannya jadi berubah begitu dok ya. Sering duduk, kurang minum, kurang gerak. Terus kemudian merasakan keluhan yang seperti dokter sampaikan barusan sih di segmen awal. Tapi sebetulnya gini dok, kapan sih waktu yang ideal juga untuk dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan apa yang biasanya jadi standar untuk pasien gitu dokter? Oke, untuk batu saluran kemih sebenarnya sebetulnya bisa dimulai dari screening dulu kan. Screening apakah kita melihat apakah kita sendiri punya faktor resiko untuk itu. Antara lain pemeriksaan seperti apa kita punya diabetes, asam urat, dan darah tinggi, kolesterol seperti itu. Untuk ketika pasien datang dengan gejala, biasanya kita lakukan pemeriksaan kencing atau urinalisa, air urin untuk melihat apakah ada infeksi atau tidak. Setelah itu kita lihat juga apa selain tanda infeksi, apakah terdapat darah dan endapan kristal pada urin tersebut. Tentunya kita lanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk melihat apakah ada infeksi yang sudah mencapai daerah ginjal atau di peredaran darah seperti itu. Selain itu untuk gold standarnya sendiri sebenarnya itu adalah CT scan. Tapi seperti yang kita tahu tidak semua rumah sakit atau klinik terdekat mempunyai CT scan gitu kan. Jadi bisa digunakan USG atau ultrasonografi untuk menilai apakah ada batu atau tidak. Gitu ya, USG itu ya dok ya. Ya. Tapi artinya tadi ada wawancara lengkap, pemeriksaan laboratoriumnya juga ya dok ya. Tadi pemeriksaan urinnya itu sendiri, darah juga gitu ya. Tapi begini dokter, untuk intinya gini kan,
perempuan atau laki-laki kan tadi resikonya bisa beda-beda ya. Tadi Ya. laki-laki ada yang prostat, terus mungkin perempuan mungkin masalah di organ kewanitaan barangkali yang lokasinya berdekatan dan bisa saling berkorelasi juga gitu ya dok ya. Jadi ini biasanya seperti apa juga lanjutan pemeriksaannya juga tergantung dari keluhan yang ditemukan juga ya di Iya lapangan betul. tadi. Untuk laki-laki pada usia 40 tahun tentunya kadang kita juga memeriksakan apakah ada sumbatan dari prostat karena seperti yang tadi saya bilang tadi 40 tahun ke atas punya resiko untuk pembesaran prostat yang bisa memicu infeksi dan batu saluran kemih. Untuk wanita biasanya kita tanyakan juga apakah ada keluhan pada daerah reproduksinya, misalnya ada keputihan atau ada gejala infeksi yang berulang. Biasanya wanita tuh keluhan infeksi berulangnya tuh seperti anyang-anyangan, kencing gak lampias, kadang keluar cairan keputihan seperti itu biasanya memicu juga untuk infeksi berulang. Tapi untuk evaluasi di diri sendiri ya dok ya, untuk gejala juga tadi bisa perhatikan mungkin warna urinnya begitu ya, disertai mungkin tadi kalau infeksi ada darah atau enggaknya, atau mungkin keluhan-keluhan lain yang bisa dibilang kita harus notice gitu ya dok ya. Oke, ini ada penelpon masuk ya, coba disapa dulu. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Halo, Ya, dengan siapa di mana? Silakan. Ibu Sri di Depok. Oke, Ibu Sri ya. Ibu Sri Ya. dari Depok, usia berapa Bu? Usia saya 72. Oh, alhamdulillah. Mungkin volume dari Elsinta TV bisa dinaikkan sedikit. Oh ya. Oh iya, sudah Bu, cukup. Ini dok. Silakan. Apa ada hubungannya dok? Saya dulu pernah batu ginjal. Kecil udah keluar ya dok, waktu masih muda dok. Sekarang kok saya ada batu empedu. Bagaimana hubungannya dok? Dokter ada yang ingin tanyakan kepada Ibu Sri untuk riwayat kesehariannya dulu. Sementara Dan apa itu sebabnya gitu dok? Oh iya, baik Ibu. Berarti ini usia berapa ya Bu batu ginjalnya waktu itu? Sudah Waktu itu keluar? masih umur 32 dok. Oh. Udah hilang, kecil tapi sakit dok, kena saluran kencing, jadi kencingnya sampai berdarah-darah gitu dok. Untuk Akhirnya saya banyak minum aja dok, nggak sampai dioperasi. Saya banyak minum, saya loncat-loncat jadi keluar dok. Apa loncat-loncat tadi tipsnya tuh ya? Iya. Terus keluar Nah, gitu sekarang ya? kenapa kok ada batu empedu nih dok? Besarnya 1,1 setengah dok mili. oke. Itu gimana dok? Ada Apa lagi dok yang hubungannya? ditanyakan Bagaimana? dulu? enggak sih. Oke, baik. Jadi ini kejadiannya sudah 40 tahun yang lalu dong? Yang Ya kan? yang batu empedu Iya kan? Yang batu saluran kemih. 2 tahun lalu sampai sekarang masih dok. Oh enggak, yang batu ginjalnya tadi 40 tahun yang lalu ya. Tadi usia 32, sekarang 72 kan? Iya nggak sih? Iya dok. Nah, tapi yang batu empedunya ini nih yang sekitar udah 2 tahun ya tadi ya, setahun 2 Iya. tahunan gitu. Maksudnya bagaimana, apa saya kurang minum, apalah sebabnya gitu dok. Silakan dok tanggapannya dok. Apa kurang minum gitu? Oke, dengan Ibu Sri ya. Ibu Sri dari Depok usia Iya. 72. Iya, Iya. Ibu Sri. Jadi sebenarnya batu empedu dan batu ginjal itu letaknya berbeda. Kalau batu empedu itu adalah batu di saluran cerna, masuknya ke kategori saluran cerna. Sedangkan batu ginjal tadi ya di saluran kemih, saluran kencing itu adalah dua saluran yang berbeda. Yang perlu diketahui pertama itu dulu. Yang kedua adalah kalau saya sarankan adalah pemeriksaan screening untuk metaboliknya, seperti apakah Ibu Sri ada sebetulnya untuk batu sebetulnya antara lain sama sih, sekitar asam urat, kolesterol itu harus menjadi faktor resiko di semua jenis batu gitu, mau batu empedu maupun batu ginjal gitu. Jadi yang saya sarankan kepada Ibu Sri adalah baiknya di screening apakah memang ibu ada keturunan faktor resiko pembentukan batu. Dan apakah ada kelainan metabolik lain seperti yang saya bilang tadi, apa ada asam urat atau kolesterol, darah tinggi, diabetes, karena yang harus kita treat pertama itu adalah metaboliknya dulu, baru bisa kita mencegah terjadinya batu berulang gitu. Oke, tapi yang satu beda ya, ini batu di saluran kemih, ini saluran cerna yang empedu tadi. Tapi memang tadi saran dari Dokter Enrika berarti kan periksa darah lengkap gitu ya dok ya, cari betul. tahu kolesterol, asam urat, mungkin yang lain-lain Yang tadi penyebabnya, gitu. Baru itu yang nanti bisa didiskusikan ke dokter yang menanganinya. Betul. Gitu, kemudian nanti mungkin follow up-nya seperti apa, mungkin ada diet-diet tertentu, Diet. nanti pola makan gitu ya dok ya. Betul. Tapi kalau untuk yang air minum gitu ya dok, air minum, air putih nih kan maksudnya,
ini memang bagus sekali ya dok ya untuk, tadi kan contohnya kan banyakkan minum aja, kemudian jadi keluar tuh, terus loncat-loncat gitu kan, waktu kejadian yang dulu. Iya. Maksudnya gini, tergantung dari batunya juga sih, atau jenisnya juga, atau bagaimana, sehingga kok ada yang memang mempan gitu dengan banyak minum keluar gitu, seperti mudah aja gitu, atau mungkin disertai nyeri, aku nggak tahu juga sih, tapi seperti apa itu dokter? Iya, pada batu ukuran di bawah 5 mili memang ada tempatnya untuk kita untuk observasi dulu dan pemberian obat untuk melancarkan kencingnya gitu. Jadi memang ada beberapa orang dengan posisi batu yang sudah di bawah, begitu dia minum air putih banyak dan batunya kecil, salurannya pun tidak ada penyempitan. Jadi bisa keluar sendiri gitu, dan biasanya sih lebih banyak pada wanita ya, karena kan saluran keluarnya lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Lebih gitu. diuntungkan dalam hal ini gitu ya dok ya. Jadi Iya, memang kalau kita bicara, oke lah, kita kembali ke materi lagi ya dok ya. Jadi dari hasil pemeriksaan, oh memang ternyata benar nih setelah di USG ada batu, jenisnya apa ya, memang nanti bisa beragam gitu kan. Ukurannya berapa, letaknya di mana, simptomnya apa, tadi kan dokter bilang seperti itu. Dan treatmentnya tadi kalau di awal-awal nih yang masih ringan-ringan gitu ya, atau bisa dibilang nggak, kan ini karena resiko kekambuhannya mungkin cukup tinggi, ya kita nggak tahu juga nih. Jadi sebaiknya disarankan ambil tindakan yang ini aja langsung gitu, supaya menghindari kemungkinan resiko di depan gitu. Kira-kira seperti apa dok evaluasinya? Iya, untuk tata laksana berarti ya ke depannya ya. Jadi untuk tata laksana batu tuh sebenarnya macamnya banyak. Kalau batunya masih kecil, seperti yang saya bilang tadi di bawah 5 mili, masih ada tempatnya untuk minum obat, aktivitas seperti yang tadi olahraga, banyak minum air putih, lebih dari 2 liter sehari, minimal Lebih tuh 2 dari liter. 2 liter nih? Ya, minimal tuh 2 liter. Kita minum sehari air putih, konsumsinya ya, paling baik air putih, kurang lebih minimal 2 liter sehari. Tapi itu tetap tergantung sama aktivitas kita juga ya. Kalau aktivitas kita di luar, banyak di lapangan, tentunya harus nambah juga untuk jumlah air yang dikonsumsi gitu. Kita melihatnya diukurnya dari apa? Biasanya dari warna kepekatan urin, air kencing. Kalau kencingnya pekat sekali, itu artinya udah ada tanda-tanda kita kurang cairan gitu. Atau di dalam ruangan, nggak kemana-mana tapi ber-AC, itu kan nggak berasa haus dok. Nggak, jarang minum juga orang, kan biasanya penyakit orang kantoran seperti itu. Penyakit dalam tanda kutip ya, maksudnya kebiasaannya. Jadi itu harus diperhatikan juga ya tadi, asupan airnya gitu ya. Kurang lebih 2 liter ya dok ya? Minimal 2 liter sehari. Dan minimal, sorry. Minimal, bukan 2 liter itu, tapi minimal gitu. Karena lebih dari 2 liter nggak masalah gitu. Oke, terus kemudian naik lagi tingkatannya dok, ternyata setelah dicoba dengan modifikasi lifestyle, lah kok nggak hilang ya dok ya? Gimana nih dok gitu kan, jadi kan datang lagi gitu kan ke dokter. Jadi tahapan-tahapannya juga seperti apa? Oke, ini ada penelpon masuk, coba ditahan dulu ya dok. Iya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Halo, selamat pagi dokter, dengan Mawardi di Usia Jakarta berapa? Timur. Ya, dok, saya dulu itu pernah kena batu ginjal keluar juga sudah. Oh, sama juga ya Pak Mawardi Iya. kasusnya dengan Ibu Sri tadi. Iya. Cuman sampai sekarang saya itu minum ini apa yang untuk prostat. Oh. Itu ada pengaruh nggak ya dok? Jadi minum ini Harnal Okas. Ya. Usianya Karena berapa saya dulu sekarang? ya, Tadi usianya maaf? saya udah 68 tahun. 68. Iya. Jadi Itu pernah ada kalau riwayat kita- batu ginjal ya? Kalau kita minum Harnal itu nggak ada pengaruh ya dok? Atau minum kapsul-kapsul yang lain-lain tidak menimbulkan batu ginjal dok? Iya. Jadi konsumsi rutin obat prostatnya ini atau kapsul-kapsul lain gitu ya? Iya. Mungkin ada alternatif herbal atau apa, kan sekarang banyak ya dok ya yang katanya bagus. Nah ini sebenarnya bagaimana dok? Apakah beresiko juga atau seperti apa sih? Iya. Jadi dengan Bapak Mawardi, usianya Bapak 68. Baik, Bapak Mawardi, jadi obat yang Bapak sebutkan tadi adalah obat golongan alpha blocker, kita nyebutnya. Untuk fungsinya adalah untuk relaksasi otot polos. Otot polos itu adalah otot yang untuk saluran kemih kita gitu. Begitu kita kasih relaksasi, biasanya salurannya menjadi lebih
lebih gampang, lebih elastis seperti itulah, lebih elastis, tidak menyempit sehingga batu yang ukurannya kurang dari 5 mm tadi memang bisa keluar gitu. Itu yang tadi saya bilang terapi di bawah 5 mm ya obat yang Bapak, maksudnya golongan obat yang Bapak sebutkan tadi gitu. Jadi fungsinya pemberian obat tersebut adalah untuk kalau Bapak memang usianya, kalau dilihat dari usianya bapaknya kan memang mungkin ada pemeriksaan yang mungkin tadi saya belum tanya sih apakah memang ada pembesaran prostat apa tidak. Tapi biasanya memang obat itu diberikan pada laki-laki usia 50 tahun ke atas yang ada gejala anyang-anyangan, kencing tidak lampias ke arah prostat, dan kalau misalnya ada batu di bawah ukuran 5 mm. Fungsinya untuk itu. Kalau obat-obatan lain apakah bisa memicu batu ginjal atau tidak, atau batu saluran kemih atau tidak? Obat-obatan, ada beberapa obat-obatan yang bisa memicu pembentukan batu ginjal. Salah satunya antara lain adalah obat kemoterapi. Dan kalau misalnya yang banyak itu sekarang adalah biasanya orang karena pandemi seperti ini minum konsumsi vitamin C kan langsung banyak nih. Nah sebetulnya beberapa penelitian juga menyebutkan konsumsi vitamin C yang melebihi dari dosis yang seharusnya itu memicu terbentuknya batu ginjal. Apalagi jangka panjang kan, dari Betul. bulan apa itu konsumsinya. Karena awal pandemi masuk langsung, wah pada minum vitamin C. Jadi vitamin C itu ada aturannya jika dipakai biasanya sih kita 1000 cukup ya, untuk 1000 cukup. Jadi begitu kita minum bukan berarti jadi banyak minum vitamin C, jadi badannya imunnya jadi banyak bagus sekali gitu. Jadi dengan dosis yang sesuai ada sudah cukup daripada menimbulkan penyakit lain. Kan takutnya apa nggak larut atau apa gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Dok, kembali lagi ke ini, mudah-mudahan tadi jawabannya sangat membantu ya Pak Mawardi ya. Nah, barangkali kita lanjut lagi ke, masih terhubung? Oke. Sudah terputus ya. Baik, dokter dilanjutkan kembali ke bagian treatment. Iya. Tadi sudah modifikasi lifestyle tapi tidak menunjukkan perubahan yang mungkin signifikan bagi orang itu gitu kan, sehingga datang lagi. Dan kira-kira treatmentnya ini berarti naik lagi nggak tingkatannya, atau mungkin sebetulnya nggak perlu nunggu terlalu jauh, kalau dari awal sudah ada yang mungkin jauh lebih efektif, kenapa enggak sih gitu? Iya. Seperti apa sih Dok pertimbangannya? Untuk treatment lanjutannya ya seiring dengan perkembangan teknologi tentunya sekarang kita udah jarang melakukan operasi penyayatan atau pembedahan besar gitu. Soalnya saya beberapa kali dapat pasien batu yang ditakutkan pertama adalah itu bakal disayat nggak Dok, bakal di bedah besar apa tidak Iya, gitu. betul. Jadi sekarang seiring dengan kemajuan teknologi kita di urologi sudah untuk tata laksana batu itu untuk batu di bawah 2 cm kita bisa lakukan pemecahan batu dengan gelombang kejut atau biasa kita sebut dengan ISWL gitu. Tapi ISWL ini sendiri pun ada penentuannya atau pilihan-pilihannya. Jadi misalnya pada pasien-pasien obesitas atau pasien dengan batu yang letaknya di ginjal bagian bawah, memang untuk stone free rate-nya memang kecil kalau untuk ISWL ini, sehingga kita pilih tindakan lainnya. Antara lain misalnya dengan teropong atau endoskopi sekarang. Kita ada yang sebut dengan RIRS namanya untuk di batu di ginjal, atau dengan URS untuk di ureternya, seperti itu. Jadi endoskopi itu apa? Kita masuk seperti dari saluran kencing, kita masuk kamera kecil, lalu kamera kecil ukurannya kurang lebih sebesar sedotan. Lewat mana masuknya? Minum, lewat saluran kencing. Oh. Jadi biasanya pasien kita bius setengah badan, Oke, terus masuk melalui saluran kencing, masuk kamera kecil, nanti di ujungnya kita kasih laser, batunya kita pecahkan dengan laser. Jadi tidak ada pembedahan gitu, kecuali kalau batunya memang besar sekali, misalnya di atas 2 cm gitu. Biasanya kalau di atas 2 cm, pada batu ginjal kita pilihannya ada terapi namanya PCNL. PCNL itu mungkin orang awam nyebutnya, kalau lebih gampangnya kayak seperti ada sayatan sekitar 1 cm lalu dibor dari Dibor. istilahnya Istilah. bukan dibor seperti ini ya, maksudnya kayak kita pecahkan batunya dari arah ginjal belakang, seperti itu namanya PCNL gitu. Oh, banyak ya. Jadi modifikasi lifestyle dulu dilihat. Kemudian tadi ada ESWL atau Ya. yang terapi gelombang kejut ya Betul. Dok ya. Tapi tergantung juga dari ukurannya juga ya Dok Betul. ya. Terus kemudian naik lagi tadi ada endoskopi, diteropong, atau PCNL Ya, tadi ya Dok ya, PCNL. yang kalau ukurannya udah besar. Ya. Jadi kalau yang untuk operasi bedah terbuka tuh udah mulai ditinggalkan ya Dok? Iya. Atau dilihat kasusnya juga, kalau mau tak mau harus itu gitu? Iya, tetap dilihat juga kasusnya, karena kan kita tetap lihat apakah fasilitas rumah sakit yang memadai, apakah dokter operator yang melakukan, apakah terlatih untuk melakukan itu Iya, gitu. betul. Jadi memang kalau untuk operasi
bedah terbuka tetap bisa menjadikan pilihan gitu, terutama pada batu-batu besar karena tidak semua dengan operasi endoskopi bisa selesai Mas dalam satu kali tindakan gitu. Tapi kan ada beberapa pasien memang yang karena takut operasinya di saya terbuka atau estetik, biasanya kan wanita ngeliat estetiknya kalau luka Kosmetiknya gitu ya? kosmetiknya, Pascanya gimana? Jadi kan beberapa pasien endoskopi menjadi pilihan, tapi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Iya, ada istilahnya untung ruginya juga Iya, ya. betul. Perlu ditimbang-timbang juga Iya. gitu ya. Mana yang lebih berat gitu, manfaatnya Iya. apa kerugiannya. Betul sekali. Tapi Dok, ini berarti seru juga ya. Tapi kalau bicara tentang antibiotik itu berarti nggak sembarangan kasus diberikan atau dilihat juga tadi yang kasus yang seperti apa? Ya, jadi terapi antibiotik hanya diberikan jika terjadi infeksi pada saluran kemih. Bisa dilihat dari hasil urinalisanya, hasil kencingnya, pemeriksaan kencingnya, dan apabila kalau misalnya pasiennya sudah ada gejala demam, seperti yang tadi saya cek darah ternyata leukositnya tinggi, itu tandanya sudah ada tanda infeksi. Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi kenapa sih harus ditreatment dengan tepat dan kalau bisa cepat juga begitu ya Dok ya? Karena khawatir ada komplikasi Iya, juga selain ya. tentunya kalau batu saluran kemih selain infeksi, yang paling sering komplikasinya adalah ke arah gagal ginjal Ya Allah. gitu. Itu yang paling kita takutkan gitu. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, barangkali ya. Iya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Uum, 24 tahun dari Bekasi. Ibu atau Mbak Uum ini, Dok saya punya riwayat sering anyang-anyangan dan nyeri perut bagian bawah. Tapi kalau saya perbaiki pola konsumsi air putih, air minum, kondisi saya berangsur membaik. Tapi terkadang masih sering kambuh-kambuhan. Saya mau tanya Dok, apakah mungkin itu penyakit ISK, infeksi saluran kencing atau kemih ya? Saya yang gampang kumat atau jangan-jangan saya sudah ada batu saluran kencingnya Dok, terima kasih. Oke, jangan-jangan saya ada batu saluran kencingnya Dok gitu ya. ISK dan ada batu di saluran kemihnya, saluran kencingnya. Bagaimana Dok? Iya. Kaitannya gitu ya? Iya, betul. Jadi untuk pemeriksaan seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, anyang-anyangan bisa menjadi salah satu gejala yang menandakan ada infeksi saluran kencing. Namun selain pemeriksaan fisik dan anamnesis tadi yang dari hasil wawancara tadi ada anyang-anyangan, kencing yang nggak lampias, atau ada kencing kadang-kadang ada berdarah, tentunya ada pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan atau laboratorium. Seperti pemeriksaan kencing, urinalisa, maksud saya urin ya, urinalisa. Dan kalau untuk ditanya ada batu atau tidak, tentunya kita harus screening melalui USG lah ya, yang paling mudah sih USG gitu, atau foto ronsen, foto perut polos gitu. Karena terkadang kan usia masih 20-an gitu kan, nggak terfikirkan ke arah yang serius gitu Dok. Iya, dan untuk wanita sebenarnya saya perlu ingatkan juga, nyeri di perut bawah bisa tidak hanya saluran kemih gitu kan, karena wanita tentunya ada organ reproduksi juga. Jadi biasanya untuk USG saya sarankan juga USG-nya yang seluruh perut, jadi untuk tahu apakah ada kelainan di bidang reproduksi juga atau tidak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Berarti kalau ini ke obgyn juga Iya, ke gitu obgyn ya. juga, Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk Uum dari Bekasi usia 24 tahun. Pertanyaan selanjutnya ini dari Trias dari Jakarta Timur. Pertanyaannya singkat, padat, jelas. Dok, apakah diabetes bisa memicu timbul batu di saluran kencing? Oh, gula darah yang mungkin tidak terkendali dengan baik, kaitannya ke timbul batu di saluran kencing, atau mungkin kan diabetes juga kan sering berkemih gitu ya Dok ya? Iya. Itu resikonya juga seperti apa sih gitu ya? Iya. Ada kaitannya enggak? Iya, jadi untuk diabetes itu pada penderita diabetes tipe 2 memang karena ada penurunan fungsi dari ginjalnya sehingga menyebabkan dia kadang produksi filtrasi dari ginjalnya itu urin menjadi pH-nya turun sehingga menyebabkan lebih banyak, biasanya yang paling sering adalah batu asam urat. Batu asam urat. Batu asam urat. Jadi asam uratnya menjadi tinggi sehingga batu ginjalnya yang paling banyak ya pada diabetes ya, antara lain dari hasil penelitian yaitu batu asam urat. Kalau misalnya dibilang kencingnya sering, ya benar juga memang karena diabetes pasiennya biasanya keluhannya kencingnya sering sehingga memicu terjadi infeksi saluran kencing juga bisa. Oke, tapi biasanya kalau untuk kasus ini berarti yang batu asam urat gitu lebih. ya. Jadi memang kalau bicara seputar modifikasi lifestyle tadi ya Dok ya, mungkin perlu ditekankan lagi deh gitu ya. Jadi saran untuk mungkin aktivitas fisiknya
harus yang seperti apa gitu ya, atau mungkin asupan makanannya juga yang kan tergantung dari jenis batunya juga tadi Iya. kan. Jadi bagaimana tuh evaluasinya? Terus artinya ya sedetail apa sih dok kalau untuk modifikasi lifestyle ya barangkali ya yang Oke. disarankan dokter? Untuk modifikasi lifestyle, satu tentunya asupan cairannya. Asupan cairan itu yang tadi saya bilang minimal 2 liter sehari dengan tergantung tetap aktivitas, begitu aktivitasnya tinggi atau merasa banyak di ruangan luar, di lapangan, tentunya minimal 2 liter sehari. Targetnya kencingnya warnanya, urinnya warnanya tidak terlalu pekat gitu. Dan ini air Air putih. air putih ya, Iya. bukan yang kan ada yang minumnya banyak sih Oh iya, gitu, tapi tapi minumnya- teh atau mungkin kopi atau ya macam-macam, Iya. kemasan atau apa gitu ya. Betul. Memang yang paling baik adalah air putih karena satu pada teh itu ada kandungan tinggi purin juga, jadi memicu terjadinya batu asam urat lebih tinggi juga pada konsumsi teh. Selain itu teh juga bersifat diuretik. Diuretik itu adalah memicu orang untuk terus kencing. Teh, kopi, alkohol, soft drink itu juga Atau memicu susu gitu kan orang kan macam-macam tinggi ya seleranya. kalsium. Iya, jadi kadang paling baik adalah air putih. Satu itu. Terus yang kedua adalah mengurangi konsumsi, bukan mengurangi ya, membatasi konsumsi garam. Karena garam kan juga memicu terjadinya batu. Jadi kalau yang dari literatur yang saya baca memang mudahnya sekitar 1 sendok teh ya sehari itu. Batas maksimal. Batas maksimalnya Walah. gitu. Bukan minimal, kalau minimal banyak banget ya. Maksimalnya 1 sendok teh gitu. Siapa tahu ada yang Iya, jadi masih bertanya gitu. iya, jadi maksimalnya 1 sendok teh. Atau untuk asam urat ya tentunya makanan-makanan yang tinggi purin yang harus dikurangin. Misalnya bayam, kangkung, kacang-kacangan, emping gitu. emping tuh. Protein hewani juga harus dikurangi, gitu dibatasi seperti itu. Aktivitas olahraga biasa. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir tergantung dari jenis batunya juga. Karena kan kalau sudah ada riwayat seperti ini kan resiko kekambuhannya juga kan Ya. cukup tinggi juga. Betul. Walaupun teknologinya tadi sudah secanggih apa, kalau lifestyle-nya masih gitu-gitu aja kan juga Ya, tetap sama bisa aja terjadi bohong lagi. ya. Resikonya ini tinggi juga. Tapi dok, kalau bicara seputar tadi modifikasi lifestyle, ditekankan lagi kali ya dok ya, kalau yang pola aktivitas fisik, olahraga yang mungkin dianjurkan, atau mungkin pola istirahat yang seperti apa juga gitu. Karena kan ada yang kurang tidur, kurang istirahat, itu juga ada memicu juga, atau sebenarnya nggak ada korelasinya. Jadi gini, kalau yang lagi happening sekarang yang banyak, jadi kan orang bersepeda ya. Kalau misalnya olahraganya bersepeda, saya sarankan untuk sekitar setiap 1 jam atau setengah jam sekali berhenti untuk minum. Jangan lupa untuk berhenti minum, jangan sampai keasikan olahraga jadi kurang minum, nanti Iya. dehidrasi. Terus setelah itu olahraga yang baik sebenarnya antara lain jalan atau skipping. Itu juga Makanya loncat-loncat tadi iya, keluar. skipping, loncat-loncat supaya batu, karena memang bisa membantu untuk mencegah terjadi batu gitu. Ya sebenarnya sih pada prinsipnya sih gerak atau seimbang Iya, gitu ya dok ya, sebenarnya antara sih gerak. aktivitas fisiknya, pola makannya juga dijaga, terus juga pola konsumsi airnya, Betul. istirahatnya, terus juga mungkin kebiasaan-kebiasaan untuk mengamati kita punya faktor resiko apa saja sih, itu yang penting gitu ya dok ya. Nah ini mengenai faktor resiko sendiri dok, sebetulnya kita bisa nggak sih mungkin ya kalau yang memang sudah dari riwayat seperti ini dari keluarga, kita rutin untuk screening tuh berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali barangkali dok? Iya, kalau dari guideline yang di Indonesia dan di Eropa sebenarnya untuk screening batu itu pada pasien yang memang ada faktor risiko tinggi 3-6 bulan harus lakukan screening gitu. Kalau Cukup memang sudah dekat ya Iya, jaraknya. kalau misalnya ada terutama karena ini untuk high risk kan, untuk pasien-pasien yang memang ada resiko gitu, sekitar 3-6 bulan. 6 bulan masih bisa dinilai cukup karena melihat di masa pandemi ini kan maksudnya seperti ini gitu. Jadi screening 6 bulan masih dinilai cukup. Oke. Tapi kalau misalnya tidak ada batu sebelumnya atau tidak ada faktor resikonya atau sebelumnya ada keluarga yang tidak ada batu, masih bisa 1 tahun sekali. Oke, jadi dilihat-lihat juga faktor resikonya yang tinggi, sedang, atau mungkin rendah gitu ya Iya, dok. Itu bisa betul. disesuaikan juga dan tentunya konsultasikan ke dokter terdekatnya gitu ya. Betul. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti Oke. dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku.
masih bersama dengan Dr. Enrika Noviandrini SPU, dokter spesialis urologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Masih membahas mengenai batu saluran kemih. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi sebetulnya begini dok, sebelum ke closing statement, ini tadi melanjutkan yang katakanlah sudah dilakukan tindakan di rumah sakit. Nah barangkali mungkin sepengalamannya dokter gitu ya, apa sih yang bisa diedukasikan untuk pasien dan keluarga pasien tentunya supaya jadi lebih cepat nih recovery-nya gitu kan, mungkin saran-saran edukasinya. Dan biasanya kalau di Brawijaya Hospital Saharjo tuh tim-tim yang terlibat gitu ya, kira-kira siapa saja sih dok, sehingga kan barangkali kita dapat gambaran, oh dalam satu kasus kita bisa diskusi barangkali ke berbagai dokter gitu, kira-kira seperti apa? Iya. Jadi tentunya memang batu saluran kemih ini untuk treatmentnya membutuhkan berbagai bidang tentunya. Kalau pasca tindakan, biasanya pasien saya sarankan juga untuk kontrol ke dokter penyakit dalam untuk melihat apakah ada faktor metaboliknya yang harus ditangani atau faktor yang mendasari. Setelah itu ada juga mungkin pasien-pasien untuk biasanya kan untuk dietary lifestyle-nya agak bingung tuh harus makannya seperti apa. Biasanya bisa kami konsulkan ke dokter gizi gitu di rumah sakit kami di Brawijaya Hospital Saharjo memang ada tim untuk menangani kasus seperti ini gitu. Oke, kurang lebih begitu ya. Intinya ada apa ya istilahnya, banyak tim yang terlibat gitu ya. Nah, barangkali mengenai yang opsi-opsi gitu ya dok ya. Kan apa ya, mungkin oke lah mengandalkan utamanya kan tadi kan pengobatan medisnya gitu ya. Tapi kalau yang tambahan-tambahan yang sifatnya ya istilah suportif gitu lah dok ya. Ini bagaimana dok? Sering ditanyakan juga nggak oleh pasien? Iya, memang pasien saya banyak yang menanyakan, dok gimana kalau misalnya saya minum obat herbal apa? Biasanya yang paling populer adalah obat herbalnya antara lain kumis kucing, yang alami-alami lah ya. Kelapa hijau gitu. Buat saya pribadi sebenarnya tidak, saya selalu bilang pada pasien saya bahwa nggak masalah untuk bapak atau ibu mencoba herbal gitu, asal yang alami, tidak mengandung pengawet dan bukan jamu-jamuan, dan tentunya itu bukan dijadikan terapi utama, jadi harus berjalan seiring dengan terapi medisnya gitu. Itu sih yang selalu ada kontrol dari penggunaan obat-obat tersebut gitu. Iya, makanya kan tadi kan pentingnya datang lagi ke rumah sakit, terus juga dievaluasi lagi. Betul. Terus juga tadi mungkin lihat responnya dari masing-masing pasien seperti apa juga gitu ya dok ya. Betul sekali. Oke, kalaupun nanti ada keluhan kan bisa dikasih solusinya secara diskusi bersama gitu ya dok ya. Betul. Oke, jadi prinsipnya kalau untuk mencegah secara umum ya dok ya, mencegah terjadinya batu, entah itu batu jenis apapun, berarti lebih ke tadi perbanyak asupan cairan. Iya, asupan cairan. Minimal 2 liter tuh ya. 2 liter sehari, Jangan mengurangi kelupaan. protein hewani, membatasi konsumsi garam, memperbanyak buah dan sayur-sayuran, mengurangi konsumsi zat-zat yang mengandung purin tinggi. Jadi sayurannya pun dipilih gitu. Oh iya gitu ya. Atau mungkin ya variatif boleh, tapi jangan yang ada yang dominan ini terlalu banyak. Iya, betul. Karena seleranya itu misalnya. Jadi harus diperhatikan juga tadi resiko kalau kelebihan tuh seperti apa ya. Iya. Jadi yang sedang-sedang aja gitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi kesimpulan yang bisa dokter Enrika sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini yaitu batu saluran kemih kepada kita semua. Silakan dokter. Iya, jadi pada pasien-pasien dengan merasakan adanya gejala nyeri pinggang atau kencingnya tidak lampias atau kencingnya berdarah, bisa memeriksakan diri untuk ke dokter urologi apakah selanjutnya di screening apakah pasien ada faktor risiko untuk batu saluran kemih. Karena batu saluran kemih itu kalau sudah menimbulkan infeksi dan penurunan fungsi ginjal itu akan lebih sulit di treatment, jadi lebih baik di treat di awal daripada nanti kalau sudah terjadi batunya besar atau sudah menyumbat malah menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sukses berkah selalu untuk dokter Enrika ya. Amin, terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.